Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2024 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Antonius Andi Dakunya, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di UPTD SD Negeri Lawahing, Kecamatan Kebola, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan tema Aku Dipanggil untuk Berkembang, materi Aku Mengembangkan Kemampuanku, kelas 4 fase B semester 1. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu untuk pengembangan praktik pembelajaran saya ke depan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, silakan saksikan tampilan saya berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Silakan dulu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Aku Mengembangkan Kemampuan. Apa yang anak-anak ketahui tentang bakat atau kemampuan? Bakat atau kemampuan tahu? Tahu. Apakah talenta yang anak-anak miliki sudah dikembangkan belum? Sudah. Sudah. Ya. Terus jenis olahraga apa yang paling anak-anak sukai? Jenis olahraga. Edi paling suka apa? Ignas jago main bola. Rodi, Jose, Ima, bola apa? Ferdi, Mario, Kera, suka apa? Berlari. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Baik, Bapak Guru minta satu alat pimpin kita dalam doa pembuka. Oke, terima kasih untuk Ima yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, Bapak Guru mau cek kehadiran nih. Ini hari siapa saja yang hadir? Semua hadir. Siapa yang berhadir? Yuli dengan Margarita, berarti dua orang sudah hadir ya. Baik, minggu lalu kita belajar tentang Aku Pribadi yang Unik. Ya, kita lihat. Kita akan menonton sebuah video, yaitu judulnya Jangan Menyerah. Jadi simak baik-baik video tersebut. Setelah menonton video, Bapak Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang telah kita simak bersama. Paham? Mengerti? In the early years of school,
Tadi kita sudah lihat bersama. Nih, apa yang terjadi dengan ini? Apa yang diceritakan dalam kisah yang telah kita nonton bersama? Karena tadi dalam bahasa Inggris saya mau jelaskan sedikit. Ini adalah seorang yang cacat, tidak memiliki tangan, kakinya buntu. Dia terlahir sejak awal seperti itu, cacat. Tetapi dia tidak pernah menyerah dengan dia punya keadaan, tidak pernah menyerah dengan dia punya hidup. Awalnya memang sempat dia putus asa. Kenapa dia harus terlahir di dunia dengan keadaan yang seperti ini? Terus dia sering diejek-ejek juga, diganggu juga oleh dia punya teman-teman bahwa Nik, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, sebaiknya kamu mati saja. Dia selalu dibilang seperti itu. Tetapi dari ejekan dan gangguan dan cemooh dari orang-orang sekitar maupun dia punya teman-teman, itu semakin dia tidak semakin putus asa lagi, tetapi dia semakin semangat untuk berjuang, untuk berubah dia punya keadaan. Dia pasti lebih baik walaupun dia dalam keadaan cacat. Jadi dia terus berlatih, belajar, berdoa juga kepada Tuhan untuk memperjuangkan mencapai dia punya cita-cita masa depan yang lebih baik. Kita bisa lihat akhirnya dia bisa, walaupun dia punya tidak memiliki tangan, tapi ada kelebihan-kelebihan yang sudah ditunjukkan dengan kerja kerasnya. Yang pertama, dia bisa terjun payung, dia berselancar, dia bisa berenang. Kesuksesan yang dia miliki dari hasil kerja kerasnya, dia punya 2 usaha yang mempekerjakan karyawan-karyawan. Dia bisa berbicara banyak di depan jutaan orang. Dia menjadi pemateri, bicara di depan jutaan orang. Dia bermain film, akhirnya dia dipilih sebagai aktor terbaik, pemain film terbaik. Dia punya istri dan juga punya anak. Istrinya juga sempurna, anak-anaknya juga berkah sempurna. Itulah cerita singkat seseorang yang bernama. Jadi Pabur kembali bertanya, apa yang diceritakan dalam kisah yang sedang kita nonton tentang ini? Nik tidak pernah menyerah, apalagi ya, Nik diejek-ejek temannya, apalagi dia tidak putus asa, terus bekerja keras sampai meraih kesuksesan. Itulah Nik. Yang kedua, apa kemampuan atau talenta yang dimiliki oleh Nik? Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh Nik? Yang kamu lihat dia tadi, Nik punya kemampuan apa? Berenang, terjun payung, bermain ski. Dia juga menjadi seorang pemimpin perusahaan. Dia punya kelebihan bisa bicara di depan orang banyak. Dia juga bermain film, menjadi aktor terbaik, artis terbaik. Itulah kemampuan-kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh Nik. Bagaimana perjuangan Nik untuk mengembangkan talentanya? Caranya bagaimana sampai Nik punya mengembangkan talenta itu? Caranya bagaimana dia berjuang dengan cara seperti apa? Tidak putus asa, bekerja keras, berjuang, apalagi berlatih. Dia juga belajar, bisa kita jangan lupa dia berdoa juga. Pesan apa untuk diri kita tentang cerita itu? Pesannya untuk kita itu seperti apa? Pesan apa yang ini dapat? Ini juga seperti apa, bagaimana? Berjuang. Rudy, jangan ikut ini punya ini. Ima, bekerja keras. Mario, berdoa. Keira, belajar. Itu pesan bagi kita sendiri, ya. Kita juga harus sering
Supaya kita harus belajar, berlatih, berdoa, bekerja keras, berjuang untuk mengembangkan kita punya talenta yang ada di diri kita. Itu sesuai dengan yang telah kita nonton tentang cerita dari Nick. Jadi Nick yang terlahir tanpa kaki dan tangan. Nick bisa berenang, berselancar, terjun payung, berbicara di depan ribuan orang, dan juga sebagai pimpinan dua perusahaan besar, dan telah mempekerjakan 12 orang. Dia tidak pernah putus asa dan selalu berlatih untuk mencapai berbagai macam keberhasilan. Jadi setiap orang memiliki talenta, bakat, atau kemampuan yang telah disediakan oleh Tuhan. Walaupun kita memiliki kekurangan, tetapi jangan pernah menyerah untuk merubah kekurangan kita menjadi kelebihan yang bermanfaat bagi banyak orang, dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita jangan menyerah dengan kita punya kekurangan. Rubah kita punya kekurangan itu menjadi kelebihan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti Mika, dia punya kekurangan, cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi dari kekurangan yang dia miliki, dia kembangkan, dia rubah menjadi sebuah kelebihan, sehingga kelebihannya itu berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, jutaan orang. Oke, baik. Setelah kita menyaksikan video tentang Nick, kita masuk pada sebuah proyek, atau kita mau melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas yang menghasilkan produk yang akan dipresentasikan nanti. Jadi anak-anak dibentuk dalam 3 kelompok seperti itu ya. Coba di kelompok 3 orang satu kelompok. Pot ini berguna untuk apa? Manfaatnya untuk apa pot bunga ini? Menjelaskan kepada teman-teman dari kelompok yang lain. Mengerti dong? Apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat pot bunga yang sederhana ini? Bulu, plastik, neng, Iya. neng kayu, Bahan yang dibutuhkan, alat yang digunakan. Oke. Sekarang semua rekan-rekan punya barang-barang yang ada batu ketika keluar. Ada kertas pasir, untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Pegang pelan-pelan, hati-hati. Hati-hati. Cek satu. Inilah hasil presentasi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu. Ya, kita lanjut ke kelompok 3 untuk presentasikan hasil kerja mereka. Pegang baik-baik.
Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kembali ke tempat masing-masing. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Baik, setelah kita melaksanakan proyek yang telah dikerjakan masing-masing kelompok, bisa kita lihat bersama dalam kebersamaan kelompok masing-masing kelompok. Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan merupakan hasil dari kombinasi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan. Proses keberhasilan tidak hanya bergantung pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga pada setiap langkah yang diambil untuk mencapainya. Coba kita lihat, proses untuk membuat pas bunga yang sederhana kan tidak serta-merta jadi saja. Kita harus mulai dari mana? Siapkan bulunya dulu, siapkan alat dan bahan, pasang lem dulu tempelnya masing-masing untuk membentuk suatu vas bunga. Jadi untuk mencapai sebuah keberhasilan butuh kerja keras, butuh bekerja sama kalau sebagai dalam kelompok. Begitu juga dalam hidup, untuk mencapai kesuksesan berarti harus butuh kerja keras, butuh kecerdasan, butuh ketelitian dalam proses melakukan suatu pekerjaan. Baik, sekarang kita lanjut pada perhatian sini. Kita lanjut pada kegiatan berikut, yaitu kita mau mendalami kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai berapa? Sampai 30. Ya. Jadi dengar baik-baik, nonton baik-baik, fokus sebelum habis menonton. Pak Guru akan memberikan pertanyaan penulis. Perumpamaan talenta sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Jadi setelah kita menonton video kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang menceritakan perumpamaan tentang talenta. Jadi setelah menonton apa yang dikisahkan dalam Injil Matius, talenta, cerita tentang hamba dan tuan. seorang hamba dan tuan. Apa lagi? Cerita apa? Terus ini menceritakan seorang hamba, bukan seorang hamba, tetapi ada 3 orang hamba ya. Ada 3 orang hamba dengan tuannya. Hamba yang pertama diberikan berapa talenta? 5. Hamba yang kedua? 2. Hamba yang ketiga? 1. 1 talenta. Terus apa yang terjadi ketika tuannya kembali? Apa yang disebut ketiga hamba ini? Oh, hamba yang pertama dia kembangkan dia punya talenta 5 jadi 10. Hamba yang kedua dia juga dia kembangkan dia punya talenta 2, dia kembangkan dia punya talenta menjadi 4. Hamba yang ketiga apa yang terjadi dengan dia? Dia punya talenta itu tidak dikembangkan tetapi dikuburkan. Terus tuannya sangat senang kepada
kepada dua hambanya. Betul kan? Tuhan sangat senang karena kedua hambanya mengembangkan talenta mereka. Terus yang hamba yang ketiga tuannya sangat marah. Dan apa yang terjadi dengan hamba ketiga? Dikurung di dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Terus bagaimana cara kita mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita? Berusaha, apalagi? Hah? Belajar, apalagi? Berdoa, apalagi? Hah? Berlatih. Oke. Jadi cara kita untuk mengembangkan talenta yang kita miliki, talenta yang diberikan kepada Tuhan, itu yang pertama kita harus dengan cara berlatih terus menerus, belajar. Di samping belajar, berlatih, jangan lupa berdoa. Kita juga harus bekerja keras untuk mengembangkan talenta yang kita miliki supaya berguna bagi banyak orang. Baik. Setelah anak-anak memberikan jawaban, sini Pak Guru memberikan sedikit penjelasan. Yaitu masing-masing kita telah diberikan sejumlah talenta, misalnya bakat dan kemampuan. Anugerah itu harus kita kembangkan agar mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Misalnya 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, itu namanya berlipat ganda. Serta mendatangkan kegembiraan dan sukacita. Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar apa yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar usaha dan perjuangan kita untuk mengembangkannya bagi kepentingan banyak orang menurut kesanggupan masing-masing. Kita tidak boleh kecewa dengan diri sendiri dan iri hati kepada orang yang kelihatannya memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Kita tetap harus bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah menggunakan dan mengembangkan talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita perlu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik sebagai peserta didik atau apa saja, dan di mana saja dengan sebaik-baiknya. Talenta yang diberikan Tuhan kepada kita harus dikembangkan untuk kebaikan diri kita sendiri, juga untuk kebaikan bagi banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ingat, talenta yang ada dalam diri kita harus dikembangkan. Akan tugas. Ada 5 nomor kerja masing-masing. Nomor 1. Jadi kalau Pak Guru hanya baca nomor 1 A, B, C atau D. Kalau A ya tulis A, begitu saja. Oke, mengerti? Apa yang dimaksud dengan talenta? A, tempat bermain anak-anak. B, nama jenis makanan. C, alat yang digunakan untuk belajar di sekolah. D, kemampuan atau bakat khusus yang dimiliki seseorang. Oke, itu tugas kita untuk hari ini. Silakan mengumpul tugasnya. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Minggu depan baru kita bertemu lagi. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita menutupnya dengan berdoa. Semua berdiri. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa.
Siap. Hormat. Selamat siang Bapak Guru. Oke, selamat siang anak-anak. Silakan pulang.